Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nurul Hidayah. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe, juga di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Pak Guru. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, mudah-mudahan Pak Guru dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran setiap harinya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menerima dan memahami pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Mari kita angkat tangannya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imamau wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak Pak Guru, kita bertemu lagi dalam pelajaran PAI pada kali ini pada pelajaran bab 6, yaitu tentang kisah teladan Nabi Yusuf dan Nabi Syuaib. Untuk materi kali ini yaitu kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang diutus untuk menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang diutus untuk menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi teladan bagi umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk mencintai siapapun yang mencintai kekasih Allah. Jika kita bersungguh-sungguh mengenal dan mempelajari kisah para nabi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mencintai kita. Baik, kita masuk pada kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf adalah salah satu daripada nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf. Juga Nabi Yusuf diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berupa ilmu tabir mimpi. Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf mempunyai saudara kandung dan Nabi Yusuf juga mempunyai saudara yang berbeda ibu atau saudara sebapak. Nah, saudara yang sekandung dengan Nabi Yusuf namanya Bunyamin. Pada usia 2 tahun, Nabi Yusuf alaihissalam sudah ditinggal oleh ibunya. Karena Nabi Yusuf ditinggal oleh ibunya, sehingga Nabi Yusuf dekat sekali dengan ayahnya. Ya, Nabi Yusuf ini dekat sekali dengan ayahnya. Karena kedekatannya Nabi Yusuf dengan ayahnya menimbulkan rasa cemburu daripada saudara-saudaranya, terutama saudara yang berbeda ibu. Mereka mulai tidak menyukai Yusuf alaihissalam. Ditambah Yusuf alaihissalam itu mempunyai tampan yang sangat rupawan, yang sangat menarik, ya, sehingga setiap orang yang memandangnya akan merasa suka untuk melihatnya. Suatu hari Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Nah, bermimpi apa? Mimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan semuanya bersujud kepada Nabi Yusuf. Kemudian mimpi itu diceritakanlah kepada ayahnya. Nah, ceritakanlah mimpinya kepada ayahnya. Maka ayahnya berpesan supaya tidak menceritakan tentang mimpi tersebut kepada saudara-saudaranya, supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakakanmu, begitu kata sang ayah.
Dengan mimpi itu ayahnya mempunyai firasat bahwa Yusuf kelak akan mendapat kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Karena kecemburuan dan mulai ketidaksukaan daripada saudara-saudara Nabi Yusuf yang berbeda ibu, mereka merencanakan suatu rencana yang tidak baik untuk menghilangkan Nabi Yusuf, untuk mengasingkan Nabi Yusuf. Maka mereka meminta izin kepada ayahnya dan mengajak Nabi Yusuf untuk bermain di hutan. Kemudian sang ayah berkata, jangan mengajak Yusuf ke hutan, nanti ada serigala. Sedangkan dia masih kecil. Namun akhirnya mereka terus-menerus merayu dan membujuk ayahnya agar bisa membawa Nabi Yusuf ke hutan. Dan akhirnya ayahnya pun mengizinkan untuk mengajak Nabi Yusuf bermain di hutan bersama saudara-saudaranya yang lain. Maka saudaranya Nabi Yusuf berencana untuk menghilangkan Nabi Yusuf. Ada yang berpendapat agar Nabi Yusuf ini dibunuh. Ada juga yang berpendapat nggak usah dibunuh, tapi diasingkan atau dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian berangkatlah mereka ke hutan mendekati sumur tempat para pedagang sering mampir. Saudara Yusuf kemudian pulang dan berkata pada ayah mereka, wahai ayah, kami sedang bermain dan berlomba memanah. Lalu kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba dia dimakan serigala. Teman-temannya ini, saudaranya ini berbohong bahwasanya Nabi Yusuf dikatakan dimakan serigala. Kemudian salah satu dari saudaranya ini ada melepaskan pakaian Nabi Yusuf dan dilumuri dengan darah hewan. Sebenarnya ayahnya sudah tahu dan sudah memiliki firasat bahwasanya memang Nabi Yusuf akan dicelakakan. Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur tempat para pedagang mengambil air atau bersinggah di situ. Akhirnya tidak lama kemudian ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Setelah saudara-saudaranya pada pulang, maka datanglah rombongan saudagar atau pedagang yang lewat di tempat tersebut. Kemudian mereka mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf alaihissalam berpegangan pada timba tersebut. Ketika diturunkan tali timbanya, maka Nabi Yusuf memegang tali tersebut. Kemudian tali tersebut ditarik oleh saudagar itu dan mereka terkejut. Kenapa? Karena mendapati seorang anak kecil yang menggelantung di dalam timbanya itu. Oh, ini ada seorang anak yang bisa kita bawa dan kita jual sebagai barang dagangan. Karena zaman dulu masih ada istilah memperjualbelikan anak atau orang. Oh, itu seorang anak yang bisa kita bawa dan kita jual sebagai barang dagangan. Sesampainya di pasar, Yusuf dijual. Pembelinya adalah penguasa di negeri itu, yaitu yang membeli meminta kepada istrinya Zulaikha agar memperlakukan Yusuf dengan baik. Jadi yang membeli adalah suaminya daripada Zulaikha, atau pada waktu itu dia adalah panglima di kerajaan tersebut. Dia berpesan kepada istrinya akan memperlakukan Yusuf dengan baik. Waktu terus-menerus berjalan, lambat laun Yusuf menjadi besar dan dewasa. Pada suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Kemudian 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Maka raja segera mengumpulkan para penasehat, para penabir. Kumpulkanlah para penasehat-penasehat raja untuk menjelaskan apa makna mimpinya. Makna mimpinya itu apa? Namun tak seorang pun ada yang bisa menjelaskan daripada makna mimpi tersebut. Maka datanglah seorang pelayan melapor kepada raja. Wahai baginda raja, saya punya informasi tentang orang yang pandai menjelaskan mimpi. Maka utuslah aku kepadanya. Maka pelayan kemudian diperbolehkan menemui Yusuf di penjara dan menceritakan perihal mimpi raja.
Ketika itu Yusuf dimasukkan ke penjara meskipun tidak bersalah. Nabi Yusuf masuk penjara walaupun dirinya tidak bersalah. Nabi Yusuf memilih di penjara karena lebih tenang, lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala daripada di luar penjara menjadi fitnah. Kemudian Yusuf menjelaskan kepada raja, hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen maka hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Jadi suruh bercocok tanam selama 7 tahun karena itu adalah masa subur. Nanti akan datang 7 tahun berikutnya yang hal-hal yang sulit sehingga susah untuk bercocok tanam atau apalagi panen ya. Kemudian dilakukanlah mereka bercocok tanam selama 7 tahun. Dan selesai pada saat masa sulit tersebut akan menghabiskan datang tahun di masa diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur. Rasa tertegun dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal, kemudian mengangkat Yusuf sebagai pejabat negara. Jadi takbir mimpinya ini membuat rajanya senang sehingga Nabi Yusuf diangkat menjadi pejabat negara. Kemudian Nabi Yusuf menjadi pejabat keuangan, lalu datanglah masa sulit sebagaimana mimpi yang ditafsirkan. Orang mulai memburu bahan makanan yang berduyun-duyun. Datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Yusuf. Yusuf mengenal mereka adalah saudaranya. Yang tadi ya, yang 11 itu. Salah satunya Bunyamin dan yang 10 saudara yang berbeda ibu. Mereka saudara-saudaranya ini mengira bahwasannya yang ada itu bukan Yusuf karena dikira itu Yusuf itu sudah tiada, sudah meninggal. Saat itu Yusuf mendekati mereka dan bertanya tentang asal-usul daerah dan keluarga mereka. Kemudian mereka menjelaskan semuanya. Yusuf bertanya, "Kenapa saudara kalian yang kecil yang bernama Bunyamin itu tidak ikut ke sini? Untuk besok bawalah dia atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan." Gitu kata Yusuf agar Bunyamin dibawa untuk bertemu dengan Nabi Yusuf. Ketika saudara-saudara Yusuf kembali ke rumah, diceritakanlah kepada ayah mereka tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Bunyamin ikut dalam perjalanan. Tentu sang ayah khawatir kejadian yang pernah menimpa Yusuf alaihissalam terulang kembali. Namun mereka persoalan makanan sangat penting karena dalam keadaan masa sulit susah sekali mendapatkan makanan. Yang ada itu memang adanya di kerajaan yang tempat Nabi Yusuf tinggal. Namun karena persoalan makanan sangat penting, akhirnya Bunyamin diizinkan untuk ikut ayah mereka Nabi Yakub alaihissalam. Kini sudah tua dan kehilangan penglihatan karena sering bersedih dan menangis mengingat nasib Yusuf yang dimasukkan ke dalam sumur ya. Para putra Nabi Yakub ini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Bunyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Yusuf secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan membisikinya, "Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu tinggal di kerajaan ini dan saudara-saudaramu biarkan pulang ke rumah." Kemudian Yusuf secara sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung milik Bunyamin. Ketika mereka akan meninggalkan istana raja, tiba-tiba pengawal istana mengumumkan telah terjadi pencurian piala dan mencegat semua kafilah. Saudara-saudara Yusuf bersumpah bahwa mereka tidak datang untuk mencuri. Namun sayang ternyata para pengawal kerajaan menemukan piala itu dalam karung Bunyamin. Bunyamin pun ditahan dan yang lain dipersilakan pulang. Maka saudara-saudara Yusuf alaihissalam kemudian kembali kepada ayah mereka di Palestina tanpa membawa Bunyamin. Mereka mengabarkan apa yang telah terjadi, diceritakanlah kepada ayahnya. Ayahnya bertambah sedih mendengar kerajaan yang menahan anaknya dengan kejadian itu yang menimpa dan berkata, "Wahai anakku, pergilah kalian mencari berita tentang keberadaan Yusuf dan saudaranya
dan jangan kamu berputus asa. Nah, kemudian saudara-saudaranya ini nyari lagi. Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Yusuf alaihissalam mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Maka Yusuf berkata, sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri? Yusuf dan Bunyamin, mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Yusuf, yaitu adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur. Apakah engkau Yusuf? Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, benar, aku Yusuf. Mereka mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatannya membuang Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam berkata, kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan rahmat bagi kalian, dan Allah Maha Penyayang. Nah, setelah menanyakan keadaan ayahnya, Yusuf alaihissalam kemudian mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. Nah, sebelum sampai ke rumah, ayah mereka berkata bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Yusuf yang masih hidupnya, karena anaknya tadi membawa jubah Nabi Yusuf. Nah, jubahnya ini adalah jubah yang diberikan oleh ayahnya yang sangat wangi. Jadi dengan mencium bau jubah tersebut, ayahnya sudah tahu bahwasannya itu adalah Nabi Yusuf dan tahu Nabi Yusuf masih hidup. Maka benarlah ketika mereka tiba, jubah Yusuf diusapkan ke wajahnya dan muncullah kegembiraan di hati sang ayah. Penglihatan ayahnya pun dengan izin Allah telah pulih kembali, karena sering nangis ayahnya itu rindu dengan Nabi Yusuf sehingga menimbulkan kebutaan. Nah, diusap dengan jubahnya Nabi Yusuf dengan izin Allah, maka matanya bisa pulih kembali dan bisa melihat dengan normal. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir, dan Nabi Yusuf menyambut kedatangan keluarganya yang langsung duduk di samping ayahnya. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Yusuf diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf menyatakan, inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu, melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membesarkanku dari penjara serta mempertemukan kita kembali. Nah, itu anak-anak Pak Guru, kisah daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, apa saja hikmah yang dapat dipetik daripada kisah Nabi Yusuf tersebut? 1. Bersikap tidak sombong. 2. Berbuat baik kepada kedua orang tua. 3. Berkata jujur. 3. Tidak boleh mencelakakan orang lain. 5. Harus memaafkan orang lain jika berbuat salah. Nah, anak-anak Pak Guru, untuk mengulas apa saja hikmah yang bisa kalian dapatkan dengan cerita Nabi Yusuf alaihissalam, kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam, silahkan kalian merenungkan, mengingat kembali kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi silahkan ditulis di sini. Kerjakan yang ini. 1, 2. Apa yang kamu pelajari hari ini? Terus bagaimana pendapatmu tentang sikap Nabi Yusuf alaihissalam yang tetap menyayangi saudara-saudaranya walaupun mereka pernah mencelakainya? Nah, terima kasih. Itu saja materi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa meladani sikap keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.